Atomi Hong Samdan ya. Hong Samdan 100% Korean Red Ginseng dengan spherical granul ya. Dia jadi di dalam satu boxnya itu berisi dua tabung ya. Jadi di dalam satu tabungnya itu terdiri dari 30 saset. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, nah ini tabungnya seperti ini. Nah, ini di dalam satu tabungnya ini ada 30 saset ya. Jadi 30 saset kecil-kecil. Nah, kita tahu Hong Samdan itu paling terkenal adalah dari Korea ya, Bapak Ibu. Nah, Hong Samdan. Nah, Hong itu adalah merah ya. Kalau Sam itu adalah ginseng dan itu dalam bentuk butiran kecil-kecil. Makanya Atomi jadi kasih namanya itu adalah Hong Samdan ya. Ini adalah sebagai obat tradisional. Nah, ginseng itu ada 4 tipe ya. Jadi tipenya itu kita bisa lihat sesuai dengan gambar. Ada yang dari Korea ya, Korean ginseng itu memang yang udah paling terkenal itu adalah di Korea, di mana dia apa serabut-serabut bawahnya itu akar-akarnya banyak ya. Jadi itu bentuknya seperti tubuh manusia. Dan yang kedua kita bisa lihat itu adalah dari eh, Virginia, US, dan yang ketiga itu kita bisa lihat gambarnya yang ini ya, ini adalah dari China dan yang keempat ini adalah yang dari Jepang. Jadi banyak sekali ya dan kita bisa lihat juga ada nama-namanya. Kalau misalnya yang Korea namanya apa, kalau misalnya dari Amerika itu namanya apa. Jadi berbagai macam nama-namanya secara saintifik. Nah, karakteristiknya juga lain-lain gitu ya bentuknya. Nah, tapi yang paling bagus itu adalah yang dari Korea ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah life cycle-nya daripada ginseng. Nah, ginseng itu kita tahu berbentuk biji, dimulai dari biji, berkecambah, terus udah gitu di dalam tahun yang pertama itu dia akan berbentuk dahan ya, dahannya satu. Nanti kalau misalnya di tahun yang kedua adalah dahannya tumbuhnya dua, dan kalau misalnya yang udah keempat itu dahannya itu adalah ada empat gini ya. Nah, yang Atomi pakai itu adalah yang kok ginseng yang berumur 4 tahun ya, yang berumur 4 tahun. Kenapa kita pilih yang 4 tahun? Karena 4 tahun ini adalah yang sudah bisa menghasilkan buahnya ya. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah yang 4 tahun itu yang bisa menghasilkan buahnya gitu. Nah, kita bisa lihat ini berry-nya ya ini jadi ini cycle-nya nanti eh, apa bisa jadi biji lagi gitu ya. Nah, ini adalah cycle-nya daripada ginseng. Nah, ini adalah tahun pertama seperti ini dahannya, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam ya. Nah, yang keempat itu jadi yang Atomi pakai itu adalah yang keempat ya Bapak Ibu, yang di tahun keempat. Nah, itu udah cukup, nggak perlu kita menunggu sampai 6 tahun gitu ya. Ada beberapa yang memang eh, dari company lain gitu, perusahaan lain yang mereka nunggu sampai 6 tahun. Nah, nggak perlu. Tapi kalau yang Atomi pakai itu adalah yang 4 tahun. Jadi nggak usah nunggu yang 6 tahun. Nah, ini adalah kota di mana Atomi itu ambil ginsengnya itu dari kota Gumsan, Chungnam ya. Nah, ini adalah rumah dari ginseng yang memang sangat terkenal di Korea. Nah, ini seperti ini dia punya produksi ginsengnya ya di Korea gambarnya. Nah, banyak sekali ya produk ginseng yang di luaran itu yang memang kita tahu ginseng itu adalah sangat bagus ya untuk tubuh kita gitu. Tapi kita nggak tahu pada saat kita memilih mana eh, ginseng mana gitu yang paling bagus untuk kita konsumsi gitu. Karena di pasaran itu sangat banyak sekali ya produksinya gitu. Kita nggak tahu. Nah, gimana kita cara memilihnya? Nah, pada saat kita memilih ginseng, jadi ginseng yang kita harus pilih, kita harus tahu itu adalah kadar ginsenoside-nya. Di mana di dalam kadar ginsenoside-nya itu ada RG1, RB1, dan RG3. Ya, jadi ini adalah ginsenoside. Nah, ginsenoside ini adalah zat aktif ya yang ada di dalam ginseng merah. Nah, ini ada zat aktifnya itu adalah ada tiga ya. Jadi yang normal itu yang biasanya kalau misalnya kita bisa dapetin ginseng-ginseng biasa itu adalah RG1 dan RB1.
Nah, itu yang biasa di pasaran ada. Tapi yang jarang itu adalah RG3. Nah, di Atomi itu ada yang namanya RG3. Nah, RB1 itu apa ya? Jadi ya yang ginsenoside ya kita mau tahu nih ginsengnya kan paling bagus apa. Nah, itu biasanya itu ada ginsenoside RB1 itu di mana dia adalah untuk merangsang fungsi hematopoietik. Nah, itu adalah untuk melancarkan peredaran darah ya di dalam tubuh kita. Fungsinya itu. Dan yang kedua itu adalah ginsenoside RG1. Nah, RG1 ini adalah untuk merangsang penyerapan glukosa dan ini sangat baik untuk orang-orang yang memiliki masalah diabetes ya. Juga mengurangi stres oksidatif dan menekan perkembangan adiposit dan kemungkinan peran neuroprotektif dan di mana sangat bagus juga untuk memori ya, memori atau otak kita. Nah, ini yang sangat jarang ya. Nah, yang atomi itu ada di dalam ginsenoside RG3, di mana ginseng merah ini sudah terbukti ya memiliki aktivitas anti platelet selain aktivitas anti kanker dan anti inflamasi. Jadi di dalam ginsenoside RG3 ini ada anti kanker dan anti inflamasinya. Nah, ini adalah proses pembuatan ginseng merahnya ya. Dia dikukus, dikeringkan, dikukus lagi, dikeringkan secara berulang. Kalau misalnya Bapak Ibu yang udah pernah coba, ginsengnya atomi itu dia sampai benar-benar kering gitu ya. Jadi sampai benar-benar kering. Nah, itu supaya dia bisa mengeluarkan apa yang namanya RG3 itu karena ginsengnya itu dari ginseng putih ya. Jadi ginseng putih kenapa bisa jadi ginseng merah? Jadi ginsengnya putih itu terus udah gitu kita kukus, kita bersihin gitu ya, kita keringkan secara berulang. Nanti dia itu akan sampai kering gitu dengan proses pemanasan ya, dengan proses pemanasan di atas 100 derajat Celcius. Nah, itu akan menghasilkan ginseng merah. Nah, seperti itu. Nah, kita tahu ginsenoside ini adalah gabungan daripada RG1, RB1, dan RG3, di mana bahan kesehatan yang fungsional ini bisa meningkatkan imunitas untuk tubuh kita dan membantu mengurangi rasa lelah dan memberikan energi ya dan untuk tubuh kita membantu sirkulasi darah, meningkatkan daya ingat ya memori dan efektif sebagai antioksidan. Nah, kandungannya itu yang kita punya ya, Hongsamdan kita yang atomi punya itu adalah 20 miligram dari ginsenoside dalam satu sase Hongsamdan itu sudah mencukupi kebutuhan konsumsi harian dari ginsenoside yang diperlukan. Nah, teknologi ya, jadi teknologi yang dipakainya itu adalah teknologi yang sangat bagus, yaitu adalah teknologi mikroenkapsulasi dan penggilingan ultrafine yang dipakai di dalam atomi Hongsamdan. Ini apa teknologinya itu supaya bisa butirannya itu menjadi kecil-kecil gitu ya. Nah, ini adalah 100% yang kita pakai adalah 100% ginseng merah dan 3 serbuk ginseng merah. Jadi benar-benar ini 100% ginseng murni dan tanpa ditambahin dengan bahan-bahan yang lain. Kalau Bapak Ibu beli di luaran itu mereka bisa tambahin supaya beratnya lebih berat gitu, bisa ditambahin bahan-bahan yang macam-macam. Tapi kalau yang di Atomi itu dia ya ketika kita meminumnya kita pun bisa merasakan itu benar-benar 100% ginseng murni ya. Dan kita punya dalam satu saset itu mengandung 20 miligram ginsenoside. Ya, nah ini adalah prosesnya gitu ya, di mana dia pakai yang proses enkapsulasi itu sehingga bisa dibikinnya itu menjadi 1 milimeter granula itu. Nah, kita bisa lihat ya ini teknologi yang dipatenkan dan jadi partikelnya itu jadi lebih kecil-kecil. Kalau partikelnya kecil-kecil ini jadi lebih bisa gampang gitu ya, jadi mencair gitu.
Nah, ini butiran bolanya ini juga gampang ditelan dan juga nyaman dibawa kemana-mana karena memang kita dalam bentuk sase gitu ya. Karena serbuk ginseng merahnya ini pada saat kita larutkan di dalam air gitu pada suhu terus meleleh dengan lembut di mulut. Jadi pada saat kita minum kita bisa taruh di dalam gelas gitu ya. Eh, kita bisa taruh di gelas ini dengan air hangat. Nah, kita bisa tuang ya, atau kita bisa langsung minum juga. Ya, langsung minum dan itu akan langsung melted di dalam mulut kita juga. Nah, ini Hong Samdan ini adalah sebagai obat tradisional ya dan khasiatnya itu adalah membantu memelihara stamina. Nah, kita harus lihat kalau misalnya kita bandingkan gitu ya dengan Hong Samdan yang lain. Nah, ini kita harus lihat ya Bapak Ibu, ini komposisinya. Jadi komposisinya kita harus lihat itu adalah berapa gitu dia punya komposisinya. Jadi kalau yang Atomi punya itu adalah 970 miligram dan Panax ginseng powdernya itu 30 miligram. Jadi benar-benar 100% ginseng murni ya. Nah, ini nilai gizinya juga nggak ada lemaknya, yang nggak ada proteinnya, nggak ada karbohidratnya, natrium. Jadi benar-benar eh, nilai gizinya itu sangat aman untuk dikonsumsi di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah larutannya ya. Kita bisa lihat juga tadi memang gampang gitu eh, dalam bentuk dia dalam bentuk granula terus ditaruh di air gitu, gampang meleleh karena itu supaya penyerapannya itu lebih cepat di dalam tubuh kita dan menjadi penyerapannya itu juga lebih baik ya. Dan dia juga ada sertifikat patennya, jadi kita punya teknologi itu sudah dipatenkan gitu ya. Jadi tidak ada teknologi yang lain dari produksi-produksi merek lain itu tidak bisa karena sudah dipatenkan oleh Atomi dengan proses yang apa enkapsulasi tadi ya dan juga penggilingan ultrafine dan dia juga udah ada sertifikat halalnya dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita tahu manfaat ginseng itu adalah sebagai meningkatkan kadar glukosa yang baik dan juga membantu fungsi kognitif dan mengurangi kelelahan mental saat kita mengalami tekanan mental dan juga membantu meningkatkan performa fisik saat mengalami tekanan fisik. Dan ini digunakan ya untuk pengobatan tradisional di Cina untuk memperkuat qi, di mana ini sangat berguna untuk limpa dan paru-paru dan meringankan gejala tenggorokan karena gangguan tubuh dan panas dalam. Nah, ini manfaat ginsengnya. Nah, pada saat kita minum ginseng ini ya kita bisa biasanya campurkan dengan hemohim ya, kita bisa bikin kayak dengan ayam di sup gitu ya kita bisa bikin ini resepinya juga kalau misalnya Bapak Ibu mau mencobanya nah boleh juga seperti ini kita bisa 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 coba gitu ya di dalam sup itu atau mau minum langsung aja juga boleh ya dan ini sangat gampang gitu dibawa kemana-mana. Jadi anytime kalau misalnya kita perlu ya kita lagi capek gitu, kita juga boleh mengkonsumsi ginseng. Nih ada yang bertanya apakah kita boleh mengkonsumsi ginseng itu setiap hari? Itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu karena ginsengnya kita itu sangat aman dan sudah memang udah diatur gitu kadarnya gitu, tidak akan membuat secara tubuh itu berlebihan gitu ya. Ya, jadi itu sangat aman kalau kita mau minum setiap hari pun itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau minumnya, oke saya mau minumnya seminggu 3 kali atau 2 kali atau cuma sekali aja itu terserah ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi anytime dan kapan aja itu boleh diminum ya. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Jadi terserah aja yang ginsengnya ini. Dan di Atomi itu juga ada berbagai macam eh, tipenya gitu ya, maksudnya tipe-tipenya. Jadi ada yang dalam bentuknya gitu ya, bentuknya itu adalah dalam bentuk jelly stick. Nah, ini dalam bentuk jelly. Nah, kalau dalam bentuk jelly dia ginsenoside-nya itu 5,5 miligram dan dia memang tetap ada gitu ya, RG1, RB1 dan RG3-nya. Jadi bisa pilih kalau misalnya mau yang dalam bentuk granola, nah itu bisa pilih yang red ginseng. Tapi kalau misalnya mau dalam bentuk stick, jelly stick, nah boleh juga ini. Tapi
yang paling tinggi kadar ginsenoside-nya itu adalah yang red ginseng ini ya. Ini adalah yang ginsenoside-nya paling tinggi. Nah, selanjutnya adalah yang dalam bentuk stick. Nah, ini dalam bentuk stick ini yang di sebelah kiri kita gambar, gambar yang di sebelah kiri itu dalam bentuk cair ya Bapak Ibu. Jadi pada saat minum ini dia dalam bentuk ekstrak stick, tapi dalam bentuk stick tapi gampang gitu daripada kita seduh dengan air. Nah, dia memang udah langsung diekstrak langsung. Ya, jadi ini juga ada mengandung 7 miligram ginsenoside dan juga ada RG1, RB1 dan RG3. Jadi masing-masing itu berbeda, tinggal sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu aja mau mana yang harus dipilih gitu. Dan ini juga ada yang untuk anak-anak ya, yang untuk anak-anak juga 3,5 miligram karena anak-anak nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Nah, ini ada ginsenoside-nya dan dia juga tetap ya ada RG1, RB1, dan RG3 juga. Jadi untuk anak-anak ya pengen imun sistemnya karena kan di Indonesia juga suhunya berubah, banyak anak-anak juga suka gampang sakit. Nah, ini kita bisa kasih ya vitaminnya itu adalah red ginseng juga kalau misalnya yang lebih lebih gampang sakit. Dan juga untuk orang-orang ini baru ya, jadi Atomy, Glucose Care, Banaba, dan Red Ginseng. Jadi ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki masalah diabetes ya. Jadi diabetes, nah Atomy juga memberikan solusi ya, mereka kasih juga karena dia tahu kalau Red Ginseng itu memang sangat bagus ya untuk orang-orang yang memiliki penderita diabetes. Nah, ini juga bisa membantu daripada dia minum obat. Nah, ini adalah solusinya gitu ya. Solusinya adalah Atomic Glucose Care, Banaba, dan Red Ginseng. Jadi ada berbagai macam tipe-tipe ginseng yang ada di dalam Atomi. Bapak Ibu bisa silakan memilih. 구독, 좋아요 눌러주세요.